Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wawan Setyonugroho, SE MSIA KCA, dan teman-teman 20 akuntansi B, kami dari kelompok 6, mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, akan mempresentasikan materi tentang Analysis of Derivative Instrument. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Fahri Santoso, NPM 20.01.02.0032. Yang kedua saya sendiri, Nahdiatul Aisyah, NPM 20.01.02.0033. Lalu yang ketiga ada Dwi Wahyu Aryani, NPM 20.01.02.0042. Lalu yang keempat ada Dea Etika Nindira, NPM 20.01.02.0050. Dan yang kelima ada Syanifa Kartikasari, NPM 20.01.02.0054. Dan yang terakhir ada Desti Fitri Wulandari, NPM 20.01.02.0067. Lalu terdapat 5 materi pembahasan. Yang pertama ada investasi pada opsi, lalu yang kedua kombinasi call, put, dan saham, yang ketiga waran, yang keempat obligasi konversi, lalu yang kelima sertifikat bukti right. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan investasi pada opsi. Lalu, apabila kerugian tersebut kita nyatakan sebagai persentase dari investasi awal kita, maka tingkat keuntungan investasi kita yaitu negatif 9.000 dibagi 9.000 dikali 100%, yaitu negatif 100%. Nah, apabila kita bandingkan kerugian investasi tersebut dengan investasi pada saham A, maka hasilnya akan nampak sebagai berikut. Harga jual 1 tahun kemudian yaitu 10.000, lalu harga beli saat ini 9.000. Maka keuntungan investasi yang didapat yaitu 10.000 dikurang 9.000 sama dengan 1.000. Dinyatakan dalam presentase yaitu 1.000 dibagi 9.000 dikali 100% sama dengan 11,1%. Dengan kata lain, apabila kita membeli opsi, maka kerugian kita akan mencapai 100% pada saat harga saham hanya mencapai 10.000. Tetapi kita masih untung pada saat membeli saham. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Saya Hanifa Kartikasari, NPM 20.01.02.0054 akan melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya adalah kombinasi call, puts, dan saham. Pemodal juga bisa melakukan diversifikasi dengan membeli call, put, dan saham secara serempak. Dengan demikian, ini berarti bahwa kalau kita membeli opsi call ditambah dengan menyisihkan sejumlah uang yang cukup untuk membayar exercise price pada saat jatuh tempo, kita akan memperoleh nilai yang sama dengan membeli opsi put ditambah dengan membeli saham. Karena kedua paket investasi tersebut menghasilkan nilai payoff yang sama, maka keduanya harus mempunyai nilai yang sama. Dengan demikian, maka nilai call ditambah present value dari exercise price sama dengan nilai put ditambah harga saham. Hubungan ini berlaku karena payoff dari membeli call melakukan investasi pada aktiva yang aman untuk memperoleh nilai sebesar exercise price pada saat jatuh tempo akan menghasilkan payoff yang sama dengan membeli put dan membeli saham. Persamaan tersebut merupakan persamaan dasar dalam mengkombinasikan antara call, put, dan saham. Persamaan di atas juga bisa dimodifikasikan menjadi misalnya nilai call dikurangi nilai put sama dengan harga saham dikurangi present value dari exercise price, yang berarti bahwa membeli call, menjual put identik dengan membeli saham, meminjam sebesar present value dari exercise price. Yang selanjutnya adalah waran. Waran adalah opsi untuk membeli sejumlah saham perusahaan yang menerbitkan waran tersebut dengan harga tertentu. Waran sering dipergunakan untuk pemanis penerbitan obligasi. Kalau suatu obligasi disertai dengan waran, maka investor tidak hanya memperoleh bunga dari pembelian obligasi, tapi mereka juga memperoleh opsi untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu. Jika harga saham diperkirakan naik, maka opsi ini akan berharga. Pada waktu penerbitan waran, biasanya harga exercise ditentukan di atas harga saham tersebut. Baik, saya Muhammad Fahri Santoso, NPM 0032, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu misalkan perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 10.000 dengan bunga 14% per tahun. Tingkat bunga yang umum berlaku mungkin di atas 14%, tetapi karena obligasi tersebut disertai waran, pemodal
dia menerima tingkat bunga tersebut. Jumlah lembar obligasi yang diterbitkan misalnya 100.000 lembar. Pemodal menerima waran dari pembelian obligasi tersebut. Misal satu obligasi berhak membeli 10 saham biasa yang memungkinkan mereka membeli saham biasa dengan harga misalnya yaitu 8.000 dan misal nilai nominal sahamnya yaitu 1.000. Keadaan sebelum penerbitan obligasi, setelah penerbitan obligasi, dan setelah waran dilaksanakan dan disajikan sebagai berikut ini. Yang selanjutnya yaitu menilai waran. Dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa waran sebenarnya adalah opsi call. Pada saat harga saham sama dengan atau di bawah 8.000, maka nilai waran tersebut akan sama dengan 0 rupiah. Dan sebaliknya, kalau harga saham di 8.000, maka harga waran tersebut akan sama dengan harga saham yang dikurangi 8.000. Dan bagaimana dengan nilai waran sebelum waran jatuh tempo? Nilainya akan ditunjukkan oleh garis lengkung berikut ini. Dan selanjutnya yaitu contoh harga waran yang dibayar para pemodal. Misalkan deviasi standar perubahan harga saham sebelumnya menerbitkan obligasi dan waran adalah sebesar 38% atau sedikit lebih rendah dari kondisi setelah menerbitkan saham dan waran. Deviasi standar sebelum menerbitkan obligasi dan waran dihitung dengan rumus sebagai berikut. Standar deviasi aktiva semula, yaitu dengan rumus promosi modal sendiri dikali standar deviasi modal sendiri, yaitu sama dengan 100% dikali 38% sama dengan 38%. Dan standar deviasi setelah penerbitan saham dan waran adalah rumusnya yaitu standar deviasi aktiva pemula sama dengan promosi modal sendiri dikali standar deviasi modal sendiri. Dan 38% sama dengan 73 dibagi 80 dikali standar deviasi modal sendiri. Dan standar deviasi modal sendiri mendapatkan hasil 42%. Dengan harga teoritasnya berkurang setelah ada dilution. Sebelum ada dilution, selisihnya adalah 3.000 dikurangi 2.506 sama dengan 494. Setelah ada dilution, selisihnya menjadi 3.000 dikurangi 2.536 sama dengan 464. Selanjutnya yaitu obligasi konversi, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian aplikasi konversi. Convertible bond yang disingkat dengan CB merupakan obligasi yang bisa ditukarkan menjadi saham biasa pada waktu tertentu. Misalkan perusahaan Rahma menerbitkan CB dengan tingkat bunga 12% per tahun dan bisa dikonversikan menjadi saham dengan tingkat bisa dikonversikan menjadi saham biasa ke tahun kelima untuk satu lembar obligasi. Misalnya bisa ditukarkan dengan satu lembar saham biasa. Dengan kata lain, rasio konversinya adalah 1:1. Di saat harga saham perusahaan Rahma memiliki 8.000 dengan CB yang ditawarkan, harga nominalnya sebesar 10.000. Mereka akan mengkonversikan CB menjadi saham. Kalau pada saat konversi tahun kelima, harga sahamnya itu lebih besar 10.000 dibandingkan harga sahamnya di bawah 10.000. Para pemodal akan memilih untuk melunasi CB-nya, yang artinya akan dibayar dengan uang tunai 10.000. Kemudian penilaian convertible bond. Pemilik CB sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call yang terhadap saham perusahaan. Untuk mengeksergiskan opsi tersebut, pemilik CB harus melepaskan obligasi yang dimilikinya. Misalkan perusahaan utama menerbitkan CB sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 juta yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa sebanyak 1 juta lembar per saham. Misalkan perusahaan
perusahaannya menerbitkan saham sebanyak 2 juta lembar. Nilai CB akan bergantung pada nilai obligasi dan nilai konversinya. Nilai obligasi merupakan nilai seandainya obligasi yang tidak dapat dikonversikan. Nilai konversi menunjukkan nilai sewaktu obligasi yang dikonversikan. Kemudian pada saat jatuh tempo, gambar yang pertama itu menunjukkan nilai obligasi pada saat CB jatuh tempo. Apabila nilai perusahaan di bawah 1.000 juta, obligasi akan dilunasi dengan nilai yang kurang dari nilai nominalnya. Pada saat nilai perusahaan di atas 1.000 juta, maka obligasinya akan dilunasi sepenuhnya. Yang gambar kedua itu menunjukkan nilai konversi pada saat CB jatuh tempo. Misalkan nilai perusahaan memiliki 6.000 juta, berarti bahwa 1 juta lembar saham yang diperoleh dari konversi CB akan bernilai 2 lembar per lembar, 2.000 saham per lembar. Karena setiap lembar CB bisa ditukarkan dengan 1 lembar saham biasa, maka nilai konversi saham per lembar itu sebesar 2.000. Untuk gambar yang ketiga itu menunjukkan nilai CB pada saat jatuh tempo. Nilai perusahaan di antara 1.000 hingga 3.000 juta. Para pemilik CB tidak akan mengkonversikan CB yang mereka miliki. Mengapa? Karena pada saat nilai perusahaan sebesar 1.000 juta, pemilik obligasi akan minta perusahaan untuk melunasi obligasi tersebut. Sehingga ketiga gambar di atas itu pemilik CB bisa memilih untuk minta CB-nya dilunasi dengan uang tunai atau ditukarkan dengan sahamnya. Kemudian nilai sebelum jatuh tempo. Gambar yang pertama, gambar A, menunjukkan sebelum jatuh tempo. Nilai obligasi akan nampak seperti nilai put dari sisi penjual. Untuk gambar kedua menunjukkan nilai konversi. Gambar ketiga menunjukkan batas bawah nilai CB. Gambar keempat menunjukkan nilai CB sebelum jatuh tempo. Di samping bentuk CB yang biasa, artinya menawarkan tingkat bunga tertentu meskipun lebih rendah dari tingkat bunga yang umum berlaku. Kadang-kadang perusahaan menerbitkan zero coupon convertible bond. CB jenis ini itu tidak dapat menawarkan bunga apapun, kecuali tingkat bunga yang ditawarkan itu 0%. Hanya saja obligasi tersebut ditawarkan pada waktu emisi dengan diskon. Diskon inilah yang sebenarnya merupakan yang bisa diterima oleh pembeli CB jenis ini. Untuk yang selanjutnya akan dibahas dengan rekan-rekan saya. Saya Desi Fitulandari, NPM 2001020067 akan melanjutkan pemaparan materi untuk sebab yang kelima, yaitu mengenai sertifikat bukti RAIC. Sertifikat bukti RAIC. Penerbitan RAIC ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalkan suatu perusahaan saat ini memiliki jumlah lembar saham sebanyak 10 juta dengan harga pasar saat ini
sebesar 15.000 per lembarnya. Perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar 50 miliar untuk ekspansi. Kemudian perusahaan dapat saja menerbitkan saham baru dan juga menawarkan kepada publik umum. Apabila cara ini ditempuh, umumnya perusahaan harus menggunakan jasa lembaga penjamin yang akan menjamin bahwa penerbitan tersebut akan laku terjual semua, ataupun menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat ini. Keduanya akan mengakibatkan perusahaan menanggung biaya. Pilihan yang pertama yaitu dapat mengakibatkan perusahaan harus membayar fee kepada pihak penjamin atau underwriter-nya, dan juga yang kedua berarti distribusi kemakmuran kepada pemegang saham baru. Misalkan suatu perusahaan akan menerbitkan saham baru sebanyak 10 juta lembar lagi dan juga ditawarkan dengan harga 5.000 per lembarnya. Dengan demikian akan terkumpul 50 miliar. Dengan demikian maka setiap pemilik satu lembar saham lama akan diberi hak untuk membeli satu lembar saham baru. Kepada mereka kemudian dibagikan bukti rights-nya sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Bagi mereka yang tidak ingin membeli saham baru dan juga menjual bukti right tersebut, karena penawaran tersebut hanya dibatasi kepada pemegang saham lama, maka penawaran tersebut disebut sebagai penawaran terbatas atau limited offering. Dalam contoh di atas, harga saham setelah penerbitan rights apabila diasumsikan dana yang terkumpul sewaktu diinvestasikan hanya akan menghasilkan nilai present value atau NPV sama dengan 0, akan sebesar yang pertama saham lama sebesar 10 juta dikali dengan 15.000 hasilnya 150 miliar. Yang kedua saham baru sebesar 10 juta dikali 5.000 hasilnya 50 miliar. Untuk totalnya 20 juta. Total saham per lembarnya 200 miliar dibagi 20 juta yaitu hasilnya 10.000 per lembarnya. Bagi pemegang saham, kemakmuran mereka. Saya Dea Etika Nindira, NPM 20.01.02.0050 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jika kita misalkan pemilik right tersebut bermaksud menjual sertifikat right-nya, sertifikat tersebut ditawarkan kepada kita. Berapa harga yang akan kita tawarkan? Kalau kita perkirakan bahwa ekspansi tersebut hanya akan memberikan NPV min 0, maka harga saham setelah melakukan right issue akan berubah menjadi 10.000. Untuk memiliki selembar saham tersebut, kita harus menyerahkan selembar sertifikat right plus uang 5.000. Dengan demikian, maka harga maksimum yang bersedia kita bayar ialah harga right sama dengan harga saham yang diharapkan setelah right issue dikurangi pembayaran harga saham baru. Sama dengan 10.000 dikurangi 5.000 dengan hasil Rp 5.000. Karena itu, kunci dalam penerbitan right ialah apakah dana yang dihimpun dari penerbitan right tersebut diharapkan memberikan NPV yang positif atau tidak. Apabila diharapkan dana tersebut dapat diinvestasikan dengan memberikan NPV positif 10 miliar. Maka harga saham setelah penerbitan right akan menjadi saham lama sebesar 150 miliar, dana dari penerbitan right sebesar 50 miliar, NPV yang diharapkan sebesar 10 miliar dengan jumlah 210 miliar. Harga saham per lembar sama dengan 210 miliar dikurangi total saham 20 juta sama dengan 10.500. Dengan demikian, bagi pemilik satu lembar saham lama, setelah menyetorkan dana untuk membeli saham baru dengan menggunakan haknya, akan memperoleh 2 lembar saham baru senilai 10.500. Karena itu, kekayaannya menjadi 21.000. Kekayaannya bertambah sebesar 1.000 dikarenakan dana yang disetorkan diharapkan memberikan NPV positif sebesar 10 miliar. Apabila ekspansi tersebut diharapkan memberikan NPV positif sebesar 10 miliar, maka harga right tersebut akan mencapai maksimum 5.500 apabila dijual. Mengapa perusahaan menerbitkan right?
Perusahaan menerbitkan REIC seringkali ialah untuk menghemat biaya emisi dan juga untuk menambahkan jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Umumnya diharapkan penambahan jumlah lembar saham di bursa akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut, dengan istilah meningkatkan likuiditas saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.